Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 15, ayat 18 sampai dan dengan ayat 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil hari ini kita dengar Yesus mengingatkan para muridnya tentang konsekuensi mengikuti Dia. Para murid Kristus akan mengalami kebencian dunia. Mereka akan dibenci, dianiaya, dan ditolak karena Yesus selama mereka hidup di dunia ini. Dunia merupakan musuh Kristus dan para pengikutnya sepanjang zaman. Demikian pun kita saat ini. Yesus telah memilih kita dari dunia ini, sehingga dunia membenci kita. Kita akan dibenci dunia jika kita dengan setia menjalankan ajaran-ajaran Yesus. Sebab ketika kita sebagai murid-murid Kristus mulai berusaha untuk menghayati cara hidup Kristiani dengan lebih bertanggung jawab, penuh cinta, jujur, rendah hati, setia, sabar, tantangan dan penolakan justru semakin besar. Tetapi Yesus sudah pernah bersabda, "Aku ini, jangan takut." Yesuslah yang berinisiatif untuk memilih Anda dan saya menjadi murid-muridnya. Yesus telah memilih kita dari dunia. Dia jugalah yang akan menopang kita. Dia jugalah yang akan menolong kita. Anugerah memang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, yang kita dengar dalam Injil tadi, apakah Yesus sedang mengajarkan keterpisahan antara kita dan dunia? Ataukah Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang keterpisahan kita dari lingkungan sekitar kita? Dan kalau begitu, apakah kita harus segera tinggalkan dunia ini? Tidak. Sekali lagi, tidak. Mungkin dalam konteks Injil hari ini, kita perlu melacak dan berusaha memahami apa arti kata dunia. Pada ayat 18 dan 19 Injil hari ini, saya mau baca ulang sekali lagi ayat 18 dan 19 untuk kita. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu.
Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Makna kata dunia dalam 2 ayat yang baru saya bacakan kembali itu. 1. Dunia adalah para penguasa, para pemimpin, termasuk pemimpin agama, serta sebagian masyarakat Yahudi saat itu, ketika Yesus sedang melaksanakan karya perutusannya bersama dengan ke-12 muridnya. Itu, dunia zaman itu, adalah mereka-mereka itu. Yang kedua, sebagaimana saat itu, dunia yang dimaksud saat ini sama artinya. Dunia adalah para penguasa, para pemimpin, dalam berbagai bidang, dan termasuk para pemuka agama zaman ini, serta mungkin sebahagian masyarakat dunia yang hidup saat ini yang belum mengenal Kristus. Kristus membawa kabar baik dari surga. Ia memberitakan janji keselamatan dan kebahagiaan abadi, serta syarat-syarat untuk mendapatkan keselamatan itu, sebagaimana yang dapat kita baca dalam seluruh kitab suci kita, dan secara khusus yang Dia sampaikan kepada kita dalam khotbah di bukit. Tetapi musuhnya setiap saat berusaha dengan berbagai cara untuk menghalangi misi Yesus ini. Siapakah musuh Yesus itu? Rupanya kata ganti ia di ayat 18 selain merujuk pada dunia secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, kata ganti ia itu juga merujuk pada atau mengacu pada sosok tertentu yang merupakan musuh utama Yesus Kristus. Sosok dimaksud adalah sosok yang setiap saat berusaha dengan berbagai cara untuk menghalang-halangi misi Kristus dan memisahkan kita dari Kristus. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah iblis. Jadi, kebencian para penguasa, kebencian para pemimpin, termasuk kebencian para pemuka agama, serta semua orang yang belum mengenal dan mengikuti Kristus, sebenarnya tidaklah muncul dari pikiran dan hati mereka semata, tetapi lebih banyak terjadi karena hasutan si iblis, atau bahkan seluruhnya adalah karena hasutan si iblis. Yesus mengerti benar akan hal tersebut, sehingga Ia mengajarkan kita supaya mengampuni saudara kita 70 kali 7 kali. Yesus mengajarkan kita untuk memberi pipi kiri kalau ada yang menampar pipi kanan. Yesus mengajarkan kalau seorang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Kalau seorang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yesus mengharapkan kita agar mampu merespon serangan tanpa kekerasan, memaafkan, bahkan mengampuni. Dengan demikian, kita dapat memutuskan, kita dapat menghentikan rantai kejahatan yang dibuat oleh sang musuh Kristus, yaitu oleh iblis. Bahkan Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk memutus rantai kejahatan yang sedang digalakkan atau dilaksanakan oleh iblis.
Contoh paling nyata diberikan oleh Yesus ketika tergantung di kayu salib. Dia berdoa bagi mereka yang menyiksanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tahu bahwa siksaan yang menimpa dirinya adalah ulah si iblis. Dan Yesus tahu pula bahwa para penyiksanya dan para dalang penyiksaan itu tidak sadar bahwa mereka sedang dibutakan oleh iblis. Sehingga Yesus berdoa seperti tadi kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi, memaafkan, mengampuni dan mendoakan musuh yang membenci kita adalah salah satu tameng, bahkan senjata untuk melawan iblis. Kebencian dunia terhadap murid-murid Kristus terjadi karena dunia, dalam hal ini manusia, belum atau tidak mengenal Bapa yang telah mengutus Yesus. Tugas kita bersama adalah memperkenalkan Bapa itu kepada sesama kita dengan cara meneladani Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Semoga berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.